Kalau saya sendiri dari paper tersebut, dia menyatukan dari data dari beberapa aplikasi yang dimiliki. Aplikasinya apa yang dimiliki? Kalau di Bimbel sendiri ada... kameranya buka dong, Zen Fadila. Oh ya Pak. Saya biar nggak ngomong sama robot. Ya, oke. Iya Pak. Yo, ganteng kan gitu. Yo. Kalau di Bimbel sendiri ada pengujian, terus data tes LJK, terus hasil tes, ya. Kemudian penggajian. Oke. Itu nanti datanya dikumpulin di pusat, terus disebar di cabangnya. Oke. Problemnya apa problemnya? Kalau problemnya yang di paling tadi di Bimbel ini, dia kayak hasilnya masih kurang bisa cepat sama akurat Pak. Makanya dibikin ini biar hasilnya lebih bisa cepat dan akurat. Sama datanya terpisah-pisah gitu setiap cabang. Oke. Sama beberapa jaringan juga sih ini. Oke, cukup Ahmad Zen Fadilah. Oke. Oh ya Pak, baik Pak. Saya catat. Makasih Pak. Yo, ada lagi, silakan. Saya nggak mau nunjuk deh, inisiatif mandiri aja. Ini belajar merdeka. Silakan, siapa yang mau cerita? Merdeka belajar. Oh, saya bisa. Oke, Iksan. Kamu open kamera, San. Gelap kali kau. Bentar, Pak. Oke. Oh, jadi yang apa? Oh, kamu baca yang mana? Yang baca yang mana? Oh, keempatnya sih, Pak. Oh, keempatnya, oke. Oh, dari 4 apa? Studi kasus itu ada kemiripan, itu setiap aplikasi yang ada di apa perusahaannya tuh mereka tuh mengintegrasikan setiap aplikasi yang ada di perusahaan tuh dengan konsep AI data level dengan menggunakan teknologi ODBC. Oke, ODBC. Boleh cerita dulu problemnya apa, terus hasilnya bagaimana, keuntungan dan kekurangannya apa? Dari problemnya sih untuk setiap apa aplikasi-aplikasi yang ada di setiap cabang perusahaan itu kadang memiliki data yang redundan gitu. Oke, aplikasi redundan. data. Dan untuk apa keuntungan dari solusi AI ini dapat menggunakan satu data center saja yang mana data center itu akan diletakkan di kantor pusatnya dan aplikasi yang ada di setiap cabang itu akan saling terhubung dengan satu database. Oke, cukup Iksan. Oke, Pak. Ada lagi? Saya sudah nyatet 2 nama. Saya Pak, boleh Pak? Siapa? Azwar. Yo, silakan. Tapi yang saya pahami tadi yang saya baca lebih dalam yang LBPP LIA. Oh, boleh, LBPP LIA aja. Ya. Cerita satu LBPP LIA aja deh. Ya. Baik. Jadi yang dari studi kasus yang saya baca ini, masalah di LBPP LIA ini sebenarnya sudah LBPP LIA ini sudah memakai solusi maksudnya teknologi IP-nya sudah lama, namun masih terpisah-pisah gitu Pak, masih bercabang sehingga belum terintegrasi dengan baik. Jadi seperti sistem kepegawaian, administrasi siswa yang seperti itunya masih bercabang gitu Pak, belum terpusat, sehingga yang masalah terjadi saat ini ketika si pusat meminta data-data administrasi siswa itu lama prosesnya begitu Pak, mengkonversikannya untuk mengolah datanya. Sehingga solusi yang ada di sini menggunakan middleware ODBC lalu terpusatkan
dengan sistem database yang terpusat berbasis MySQL begitu Pak. Jadi solusinya lebih terpusat dan terintegrasi sehingga pengolahan datanya bisa lebih cepat, tidak bercabang-cabang seperti itu Pak. Oke. Siapa? Azwar Erizal, saya catat deh. Oke. Ya, Pak. Ada Makasih, lagi Pak. yang mau inisiatif cerita? Siapa? Saya deh. Oh, ya. Siapa ini? Siapa? Terserah. Siapa dulu tadi? Duluan Diki. Oh iya, dulu Pak. Oke, Iki, open kamera Ki. Oh iya. Tadi sempat bacanya baru 2 Pak, yang mengenai bahasa Inggris itu sama yang Bookhouse. Saya mau ngejelasinnya Bookhouse-nya aja dulu. Oke, silakan. Kalau yang Bookhouse itu mereka tuh banyak aplikasinya. Aplikasi POS untuk inventory itu udah ada gitu. Kan tetapi nggak maksimal pemanfaatannya. Jadi contohnya ketika aplikasi POS itu butuh katalog barang, dia nggak bisa langsung akses ke database. Yang dia bisa lakukan itu mengakses ke aplikasi inventory-nya buat minta data. Oke. Jadi nggak efisien lah. Jadi makan waktu. Jadi untuk solusinya yang diberikan ini, jadi mereka ngebangun satu ODBC user, terus itu langsung bisa ngakses ke ODBC itu. Oke, Iki, Rizky, Aziz, Sule. Oke, dah. Ada lagi yang mau cerita lagi? Apa-apa. Saya Pak, boleh Pak? Boleh, siapa? Khalif Nur, Muhammad Khalif Nur. Oke, silakan Khalif. Ya Pak, jadi dari yang saya baca itu, tadi saya bacanya di yang LBPP sama yang Bookhouse, sama yang dompet duafa juga dikit. Jadi yang saya ambil dari ketiga itu sih, AI data level itu salah satu teknik yang bisa digunakan untuk menyatukan data dari berbagai tempat gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah sama penerimaan data, pengiriman data, penyetoran data, itu bisa memakai teknik AI data level, analisis juga untuk dapat bisa kayak memudahkan ketiga proses itu. Jadi kalau misalnya di LBPP atau nggak di Bookhouse itu solusinya agak mirip juga. Dia memakai database ODBC untuk mengintegrasikan database dengan sistem-sistem aplikasi lainnya gitu Pak. Oke, dah cukup Khalif Nur. Ya, masih Pak. Yuk, mari. Cewek dah cewek. Cowok semua nih, 5 orang cewek semua, cowok semua. Sekarang saya pengen cewek deh. Silakan. Cewek, siapa nih yang mau jelasin? Saya boleh deh Pak. Umi ya, Umi. Ya, kamera. Saya kira Bu Rahmadita loh ini nih. Wajahnya Beda mirip loh. Beda tuh Pak. Ya. Jadi tadi saya baca 2, yang satu yang LIA, yang satu yang Bookhouse. Sebenarnya inti permasalahannya semuanya kayak sama ya, karena emang solusinya AI gitu. Kalau yang dari Bookhouse itu saya baca masalahnya itu dia kan udah ada beberapa aplikasi. Ada yang di bidang inventory, bidang sales buat penjualan, sama juga accounting-nya. Nah, semua itu belum terintegrasi. Jadi data keuangan pun masih direkap manual, ngelaporinnya juga manual, pokoknya nggak terintegrasi. Kayak gitu. Nah, terus kalau dari solusinya itu tadi saya baca, jadi dia menggunakan dia ada 2 pendekatan gitu. Yang internal sama yang eksternal. Kalau misalnya yang internal itu kan buat ngehubungin aplikasi-aplikasi yang ada di internal kan. Nah, karena itu sifatnya internal, jadi bisa pakai yang data level integration aja. Karena mereka udah tahu karakteristik dari database-nya, entah itu pakai MySQL kah, atau skemanya gimana, strukturnya gimana. Jadi yang dipilih itu data level integration.
Dia pakai open source database connector buat ngehubungin database-database di aplikasinya. Kalau misalnya yang eksternal itu, tadi saya baca dia bikin aplikasi gitu sih, aplikasi gitu yang buat ngehubungin supplier sama si bookhouse-nya ini sendiri. Jadi kalau misalnya tadinya itu si supplier harus datang dulu ngasih katalog, terus baru bookhouse-nya pesen, nah ini jadi bisa dilakukan basisnya pakai aplikasi. Kayak gitu sih Pak yang saya dapat. Oke. Terima kasih Pak. Yo, mari. Umi. Ya, ada lagi, cewek lagi deh. Tadi udah cowok 5 nih. Ada lagi cewek yang mau cerita? Halo. Cewek-cewek. Siapa yang mau cerita? Cewek. Udah 5 cowok tadi. Ada enggak cewek? Satu lagi deh. Ale. Halo? Iya, Pak. Yo. Sebentar. 101 ini isinya asisten semua rata-rata ya. Saya lihat banyaknya asisten.